Jadi kalau dalam bahasa sederhananya pemimpin itu kan mesti sayang sama rakyatnya. Nah sekarang rakyat mau pergi haji nggak bisa pak. 38,5 triliunnya udah entek, udah kanyut. Jadi rel kereta api yang nggak jadi dipakai. Tahun ini kita agak berat nih untuk berangkat karena pemerintah Arab Saudi nggak mau tahu boleh masuk, mana bayaran, uangnya udah kagak ada, udah dipakai. Itu harusnya yang pakai itu ditangkap, itu tangkap dan hukum mati mestinya yang nggak pakai uang itu. Siapa yang bilang boleh itu? Yang nyuruh pakai uang itu tuh harusnya ditangkap. Itu orang puluhan tahun nabung mau pergi haji, tukang beca, tukang kupon, nabung berpuluh tahun, giliran mau berangkat kagak jadi karena mau duitnya kagak ada, nggak bayar. Dulu zaman saya kecil saya suka diceritain sama nenek saya, Alfian, orang itu harus berani karena benar. Sekarang orang benar banyak yang pengecut. Saya ingin katakan, pertanyaan Bapak sudah Bapak jawab sendiri dengan pernyataan yang ingin saya katakan. Ini kan undang-undang gelondongan, gila ini, ini PKI banget loh, ini komunis banget. Bayangin orang bisa dipecat semaunya, nggak dapat pesangon. Wah ini kalau kita baca, saya baca kajian akademiknya apa bagus sekali. Waduh, saya bilang, saya nggak paham ya, di negeri ini ada pemerintah bikin peraturan yang isinya untuk menyengsarakan rakyatnya total. Saya nggak ngerti lagi pak. Jadi kalau kita baca Quran udah benar-benar, tadi imam kita udah bacain Quran ayatnya bagus. Atau dalam ayat lain Allah katakan, laqad ja'akum azizun alaihim anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya pemimpin itu kan mesti sayang sama rakyatnya. Nah sekarang rakyat mau pergi haji nggak bisa pak. 38,5 triliunnya udah entek, udah kanyut. Jadi rel kereta api yang nggak jadi dipakai. Aduh, mau kamu taruh di mana? Saya bilang seperti orang, Bapak punya restoran Bapak besar, saya bawa rombongan 500 orang pak. Bapak teman saya, Pak, ini saya bawa teman-teman 500 orang, boleh ya Pak makan di restoran Bapak, ngutang dulu ya. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan Jawa ngerti. Tahun ini kita agak berat nih untuk berangkat karena pemerintah Arab Saudi nggak mau tahu boleh masuk, mana bayaran, uangnya udah kagak ada, udah dipakai. Itu harusnya yang pakai itu ditangkap, itu tangkap dan hukum mati mestinya yang nggak pakai uang itu. Siapa yang bilang boleh itu? Yang nyuruh pakai uang itu tuh harusnya ditangkap. Itu orang puluhan tahun nabung mau pergi haji, tukang beca, tukang kupon, nabung berpuluh tahun, giliran mau berangkat kagak jadi karena mau duitnya kagak ada, nggak bayar. Antara Saudi nggak mau bawa, ya Etihad nggak mau bawa. Nah kesimpulannya buat Mahdi, Omnibus Law adalah sekali gebuk semuanya kena. Wah udah gitulah Pak ya. Saya baca penjelasan, ada satu analisa ininya, terus per undang-undangnya dibahas. Kok aneh, ada undang-undang dibuat bukan buat mensejahterakan rakyat, bukan buat menyenangkan rakyat, bukan buat memudahkan rakyat. Saya nggak tahu, ini persis pernyataan Soekarno. Satu waktu nanti kalian akan berhadapan dengan pemimpin negara, pemimpin negeri ini yang kejamnya lebih kejam dari penjajah. Bukan kata gua loh, itu kata pemimpin yang lu puja-puja, lu yang lu bawa-bawa tuh fotonya kalau kampanye kan lu yang bawa-bawa terus tuh fotonya si beliau. Beliau pernah bilang satu waktu nanti akan ada rezim yang mengurus negeri ini kejamnya lebih kejam dari penjajah. Bukan kata saya, coba aja lihat tuh di buku di bawah bendera revolusi, baca aja semua tuh gitu-gitu. Ya Pak Adi, mungkin saya bilang saya bukan menjawab, saya cuma mau kasih tahu Bapak sebenarnya udah berasa ini kesono nih. Saya cuma negesin aja Pak. Yes, bahwa memang Omnibus Law itu adalah blabak-blubuk undang-undang gelondongan gitu ya. Bayangin, halamannya pindah-pindah. Pasal ini menurut pasal 5A dinyatakan begini. Ternyata di undang-undang nggak ada pasal 5A, adanya pasal 5 saja. Aduh, nggak tahu deh. Ya itu kalau mau jadi maling masih amatiran begitu tuh. Ya, maling konstitusi. Ya. TAP MPRS nomor 25 tahun 66 apakah sudah dicabut? Ya belum, tapi oleh mereka dianggap nggak ada. Itulah watak PKI. Sama dengan watak orang Kristen. Gerakan-gerakan pemurtatan seperti di Bekasi ini ada satu perumahan yang gerejanya sampai 7 karena di backup oleh seorang jenderal polisi dari aktif perempuan, saya nggak nyebut nama.
Bayangkan di komplek itu warga Kristen cuma 7 orang, tapi gerejanya 14. Jadi kalau di sini kita kaum muslimin hanya gara-gara, saya sih kalau sholat jarang-jarangin saya, lu belajar agama di mana lu? Oh, masa sab mesti diganti? Luruskan dan rapikan sab. Dalilnya baru ya. Orang luruskan dan rapatkan sab sih, ya. Tapi itu mungkin yang bisa nerangin Bang Ihsan lah ya. Bang Ihsan Tanjung, kalau saya nggak bisa nerangin. Ntar ribut lagi sama pengurus DKM, apalagi sama pimpinan pusat Muhammadiyah. Waduh, ya, udahlah. TAP MPRS ini masih ada, tetapi dianggap tidak ada. Nah, kalau sudah begitu nanti kita secara sistematis mereka akan cabut. Kalau TAP ini dicabut, apa akibat? Yang pertama, berarti PKI tidak salah. Nah, sekarang ini sudah terjadi yang namanya pemberian uang santunan melalui SKKPH. SKKPH ini adalah surat keterangan korban pelanggaran HAM berat yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, dan mereka mendapat uang persatuan waktu. Ini keterlaluan, kurang ajar ini. Ini Komnas HAM-nya harus dicari siapa nih orang yang mengeluarkan surat itu. Bayangkan Pak, perampok ke rumah Bapak, maaf ya Pak, ini bohong-bohongan, merampok rumah Bapak, memperkosa anak Bapak, membakar rumah Bapak, lalu dipanggil ke kantor polisi, dikasih hadiah. Itulah kira-kira kalau menurut saya ini. Karena ini orang-orang PKI ini banyak yang senyum-senyum. Kenapa? Karena kita aja seperti yang tadi Bapak yang ketiga tadi Pak, al-wahan hubbud dunya wa karihatul maut. Karena kita memang benar tapi kita diam. Dulu zaman saya kecil saya suka diceritain sama nenek saya, Alfian, orang itu harus berani karena benar. Sekarang orang benar banyak yang pengecut. Benar sih, tapi jangan gitulah. Kita kan yang penting benar, baik-baik saja. Mana ada cerita orang jahat mau baik-baik saja, lawan. Maka dihancurkan dulu yang nahi mungkarnya FPI. FPI-nya bubar, maka diumumkanlah bolehnya investasi minuman keras. Lalu kemudian dianulir, tapi lampirannya doang. Iya, tapi bohong. Gitu ya. Ya, tapi bagaimana itu ya? Saya nggak ngerti negeri ini diurus dengan semaunya gitu. Apabila TAP MPRS dicabut, maka yang kedua adalah orang-orang PKI bisa minta hak kompensasi. Tadi sudah kita bahas, 500 orang mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka minta ganti rugi satu orang 950 juta sampai 2,5 miliar per orang, total sekitar 25 sampai 40 triliun, karena mereka mengklaim punya anggota 20 juta orang. Udah jahat, udah rampok, membunuh. Jadi kalau nanti kita mencoba membaca buku ini, kita tidak bisa lagi. Ini penulisnya baru 2 bulan lalu meninggal, Anap Afifi. Ini buku menceritakan tentang banjir darah, kisah nyata aksi PKI terhadap kiai, santri dan kaum muslimin. Bagaimana mereka tahun 1948 menyerbu pesantren Sabilil Muttaqin. Mereka serbu, kiainya dibelah kepalanya, santri sebanyak 108 itu dibunuh dengan sadis, dimasukkan ke dalam lubang yang cuma 12 meter. Kalau orang Jakarta mengenalnya kayak rujak bebek. Bagaimana mereka mengejar seorang menteri pertahanan yang bernama Otto Iskandar Dinata, kepalanya dipenggal, penggalan kepalanya dilarung, dilepas dari ujung Banten sampai arah ke Jakarta Barat lewat Cisadane, Tangerang. Jadi buku ini belum apa menurut saya belum sempurna, dalam artian belum banyak. Ini cuma ada sekitar 47, tapi saya pikir bagaimana seorang gubernur Suryo, gubernur Jawa Timur, bayangkan gubernur ditangkap sama orang PKI karena dianggap nggak dukung PKI, diseret sampai 10 km sampai lepas-lepas itu tulangnya sama setelah dia tergeletak dalam keadaan sudah hampir mati itu dimutilasi. Keren. Dikiranya kita nunggu gitu dulu baru percaya kali PKI bangkit ya. Ya makanya buku ini saya bawa dengan segala resiko ya, karena memang banyaknya ini buku provokatif gitu. Buku PKI-nya yang bersebar nggak ditangkap, yang begini yang dilarang. Ya, waktu saya di penjara kan sempat buku ini disita di penjara. Saya marah sama polisi. Polisi, gua masuk penjara bukan gara-gara buku ini. Pertama, kasus gua yang di Surabaya itu membahas bahaya penjajahan Cina. Jamaah 100% top, top. Yang lapor saya polisi, lapor pada polisi. Jadilah saya jadi tersangka. Kalau yang satu yang lapor Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, persis seperti kasus Gus Nur. Bapak memperkarakan saya ke polisi. Kalau laporan Bapak di sidang, Bapak mentingkan datang nggak? Halo? Bapak laporkan saya ke polisi, dianggap saya ini menyalahi sesuatu hal.
kalau laporan Bapak diteruskan ditindak oleh polisi ke kejaksaan atau kehakiman, kira-kira Bapak datang nggak? Harus datang. Nah, itu yang terjadi dengan Gus Nur hari ini. Gus Nur hari ini sudah 4 kali dipanggil, yang namanya ketua PBNU dan ketua Ansor yang juga ikut mengadukan, dua-duanya nggak pernah datang. Loh, kenapa antum bisa ngaduin orang, lalu dengan pengaduan antum ditindaklanjuti sebuah proses persidangan, yang ngadu nggak mau datang? Berarti kan ragu. Sama Hasto juga saya tahu ragu kok. Ketika saya tanya, saya cecer, pertanyaan saya begini, Saudara Hasto, 1 Juni menjadi libur nasional sebagai Hari Pancasila. Saya mau tanya, itu 1 Juni libur Pancasila itu, Hari Pancasila itu Pancasilanya Indonesia atau Pancasilanya PDI Perjuangan? Saya ngomong Pak, pucet. Itulah dia, mereka tuh gaya-gaya PKI itu aksi sepihak, nentuin sendiri, nentuin kapan dibahas nggak pernah kita tahu. Enak aja negara punya diri antum sendiri. Ini susahnya. Nah, jadi kembali TAP MPRS itu, yang pertama dia akan menyalahkan TNI dan umat Islam dan umat beragama saat itu ya. Sekarang umat beragama lain nggak kedengeran lawan PKI. Yang Islam pun ya FPI-nya udah dibubarin, udah nggak terlalu kenceng lagi. Walaupun saya dianggap menguasai seluk-beluk PKI, kan saya tidak punya masa. Ya, saya cuma berani nantangin siapapun, saya berani terus terang aja dah. Syaratnya 2 ya, jangan pakai pasal, jangan pakai fisik. Ini sini juga kalau ntar mau pulang mau adu sama saya, ayo live Pak. Ya, mungkin ada bapak yang nganggap PKI nggak ada. Bapak mau umurnya 115 juga saya layanin dah. Saya akan sebut namanya, alamatnya siapa, orangnya di mana, kerjanya apa, pengkaderannya apa, instansinya apa. Saya terangin ntar sekalian dah. Tapi syaratnya 2, jangan mukul, jangan pakai pasal. Nah, kalau itu ada yang bisa memenuhi syarat itu, tinggal kasih tahu saya akan hadir. Yang ketiga, apabila TAP MPRS nomor 25 atau 66 dicabut, maka secara otomatis akan terjadi hak eksistensi. Maka pada pemilu kemudiannya, partai yang beraroma atau berlambang palu arit diperbolehkan untuk ikut pemilu demi hukum. Ya, nanti bisa kejadian Pak, berkibar bendera Pak Harus di mana-mana. Ketika Bapak coba nyabut, Bapak yang ditangkap karena dia TAP MPR ini dicabut. Ya. Nah, ini hari ini tanggal 11 bulan Maret dikenal dengan itu. Nah, soal hubud dunia, saya juga rasanya masih perlu mencurigai diri saya sendiri. Apakah betul saya sudah berani? Saya hanya ingin mengatakan pada diri saya, karena ini forum juga tersiar luas kepada seluruh teman-temanku, sahabatku, bapakku, guru-guruku, para senior-seniorku. PKI-nya sudah tinggal menunggu produksi tombol. Tombolnya bernama RUU BPIP menjadi UU BPIP. Disitulah saatnya nanti boleh pengajian di Anikma, tapi cukup sampai jam 5 lewat 15 menit. Kalau lewat nanti ada laskar partai tertentu yang akan datang ke sini menyerbu untuk membubarkan pengajian kita. Tunggu tanggal mainnya, semoga tidak jadi. Tapi udah masuk prolegnas nomor 9. Ya, HIP hilang, yang muncul BPIP. Jadi BPIP ini menurut saya ini adalah undang-undang tombol. Tombol, nggak boleh bawa-bawa agama, frasa agama mulai dihilangkan, guru agama nggak boleh mencalonkan jadi peran-peran yang lebih jauh lagi. Terus satu-satu, ya satu-satu, ya, dan nggak ada yang lawan. Yang muncul paling-paling Tengku Zulkarnain. Itu kalau kita atu-atu, yang lain pada diem-diem. Nah, kalau Ustaz Alfian Tanjung dianggap udah pernah kalah. Ya, beberapa teman-teman saya, lo kalah, udah pernah dipenjara lo. Ya, saya tidak mau banyak komentar. Saya ingin katakan kalau diminta dengan tema ini, saya terangkan apa adanya. Untuk itu cukup dulu. Mudah-mudahan tidak terlalu berlebihan. Silakan disesuaikan dengan kebiasaan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, boleh ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di-subscribe channel Teguh Potret. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.